membeda-bedakan antara status sosial. Nah, perintah Allah di surat An-Nisa ayat 36 ini, kita menjaga hubungan itu tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Kepada siapa saja kita harus berperilaku baik. Nah, kalau kita ingin ngecek pada diri kita sendiri, apakah saya sudah melaksanakan ayat ini, itu gampang sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita berperilaku terhadap pembantu kita di rumah. Cara kita bicara itu santun atau tidak. Kepada sopir kita, cara bicara kita santun nggak? Apakah kita beda-bedakan antara ketika kita berbicara dengan sopir kita dan ketika kita berbicara dengan menteri? Mestinya kita itu ya menghormati menteri, juga menghormati pembantu-pembantu kita. Karena mereka semuanya adalah manusia yang sama-sama dilahirkan melalui rahim. Ya. Oleh karena itu, prinsip menjaga hubungan baik dengan sesama manusia itu harus kita pegang, tidak membeda-bedakan status. Nah, ini menarik ketika kita merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13. Supaya waktunya pendek, saya tidak baca ayatnya. Bahwa Allah menciptakan manusia ini ada laki, ada perempuan, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda, bahkan kalau kita tambah lagi berbeda-beda bahasa, berbeda-beda kultur, budaya, supaya apa? Lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Nah, mengenal ini penting karena kita tidak bisa menjaga hubungan kalau kita tidak saling mengenal. Tadi kalau tidak salah Pak Edi atau Pak Kalawi tadi cerita di tempat yang baru, tidak ada yang kenal, tapi nanti lama-lama kan kenal menjadi baik. Nah, ketika kita kenal itu, kita usahakan kenalnya makin hari makin mendalam, makin baik. Artinya tidak terbatas pada kenal profesional. Ya. Saya merasakan bahwa ketika saya jadi wartawan, hubungan saya dengan para pejabat itu betul-betul hubungan profesional. Karena saya wartawan butuh informasi, butuh berita, saya berhubungan baik dengan pejabat. Dan pejabat itu berhubungan baik dengan saya karena mereka membutuhkan saya untuk mempublikasikan informasi-informasi dari mereka. Tapi begitu mereka tidak menjabat lagi pensiun, atau begitu saya berhenti tidak lagi jadi wartawan, hubungan itu menjadi putus. Jadi hubungan ini adalah hubungan profesional. Ini ada juga kemungkinan kita yang sekantor. Kalau hubungan kita hanya sebatas profesional, maka ya di situ nanti begitu pensiun udah lepas. Nah, kita pererat lagi, yaitu dengan makin hari makin personal, tapi personalnya tentu dengan batasan-batasan. Nah, batasan-batasan apa yang perlu kita pegang agar hubungan kita itu tetap baik atau bahkan makin hari makin baik. Setidaknya ada 3 prinsip utama supaya kita bisa menjaga hubungan baik antar sesama manusia. 3 prinsip utama itu, ini 3 tapi bukan hanya, ya. Artinya setidak-tidaknya 3 ini kita pegang. Pedoman pertama adalah bahwa ketika kita berbicara dan ketika kita berperilaku, kita jaga jangan sampai ucapan kita atau tindakan kita itu menyakiti orang lain. Rujukan saya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa orang yang Islamnya baik, Rasulullah menjawab, orang yang Islamnya baik adalah orang yang orang lain selamat dari dia, selamat dari mulutnya dan selamat dari tangannya. Kita bergaul itu menggunakan mulut untuk komunikasi. Kalau omongan kita itu buruk atau menyimpang, maka omongan kita akan menyakiti orang itu secara mental. Kalau kita berperilaku, ibarat perilaku di sini disebutkan oleh Rasulullah itu tangan. Sebenarnya tangan itu mewakili anggota
tubuh kita. Kita melengos, nah, itu juga sudah termasuk bagian dari behavior. Jadi bukan hanya tangan, jadi tangan itu hanya diambil contoh salah satu anggota badan kita. Kalau kita itu berperilaku yang misalnya melengos tadi, maka itu bisa menyakiti orang lain, menyakiti hati juga. Kalau kita menggunakan tangan untuk memukul, bahkan bisa menyakiti hatinya plus fisiknya. Oleh karena itu, ketika kita berperilaku sehari-hari dan berbincang-bincang, kita mesti berusaha jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Ketika kita berbicara, kita jangan ketus. Dan ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan menunjukkan sikap merendahkan orang lain. Melengos tadi, itu merendahkan orang lain. Ada dulu cerita bahwa seorang sopir membunuh tuannya. Hanya apa? Karena tuannya itu kalau memberi petunjuk, di antara kita ada memberi petunjuk pakai jari telunjuk, ada yang pakai jempol gitu. Nah, orang itu kalau menunjuk pakai kaki, nah, sopir itu merasa direndahkan. Jadi meskipun status sosialnya itu rendah, tetapi setiap orang itu punya dignity, punya harga diri. Oleh karena itu kita mesti menghargai harga diri semua orang. Misalnya lagi perilaku yang menjaga jangan sampai orang lain itu tersakiti, itu kita mesti berlapang dada. Berlapang dada itu tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Nah, ini tidak gampang karena banyak di antara itu mudah tersinggung karena apa? Tidak memenuhi ayat yang saya kutip tadi. Yang saya kutip tadi, Allah membuat kita berbangsa-bangsa yang berbeda-beda dan sebagainya. Terus ditutup ayat itu dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ukuran kemuliaan atau dignity atau harga diri seseorang itu mesti diukur dengan ketakwaan. Tapi banyak di antara kita mengukur harga diri itu dengan jabatan. Kadang-kadang kita mengukur harga diri dengan harta. Kadang-kadang kita mengukur harga diri dengan senioritas. Kalau kita mengukur harga diri dengan senioritas, bahkan dengan keilmuan, dengan kesukuan dan sebagainya, pasti kita akan mudah tersinggung. Ini kalau kita misalnya melihat di dalam situasi di kantor misalnya, kita sedang bercanda riuh begitu, tapi begitu ada seseorang yang jabatannya lebih tinggi masuk ke ruangan kita, terus diem, ketakutan dan tangannya pun menumpuk di depan. Nah, tangan menumpuk di depan ini kan tanda dia defensif. Nah, ini ada ketakutan terhadap orang yang baru datang ini. Nah, itu bisa menghambat kita, terutama bagi orang yang jabatannya lebih tinggi. Itu kalau dia situasi sehari-hari yang semacam itu tidak dikelola dengan baik, maka kalau ada orang yang tidak bersikap seperti itu, kita menjadi marah. Ya. Saya pernah melihat, mohon maaf ini saya pengalaman sebagai wartawan itu macam-macam. Ada seorang menteri, nggak tahu Bapak Ibu mengenal atau tidak, itu ketika menteri datang, turun dari kantor, masuk ke mobil, biasanya sopirnya atau satpamnya membuka pintu untuk beliau. Ini dia turun dari kantor, tidak ada yang buka pintu, dia marah. Marahnya itu kelewat yang tidak sesuai. Ini kalau tidak tahu aturan, kita bubarkan saja kantor ini. Masya Allah, ini kantor kementerian, mau dibubarkan hanya karena satpam tidak mau membuka pintu. Nah, ini sekedar contoh bagaimana kita itu punya kecenderungan mungkin dibina oleh lingkungan kita, sehingga kita itu merasa bahwa
kalau aku jabatanku ini, aku harus dihormati. Nah, itu kita harus hati-hati. Karena kalau itu kita tidak hati-hati, nanti values kita akan terbentuk seperti itu. Nah, prinsip yang kedua, kita kalau ingin menjaga hubungan baik, mesti kita lebih punya kecenderungan memberi, bukan meminta. Ya, kita punya kecenderungan memberi, bukan meminta. Saya tidak membandingkan dengan menerima pemberian orang lain. Ya, menerima pemberian orang lain itu beda lagi, tapi tidak minta. Dan kalau kita memberi, kita usahakan yang kita berikan itu sesuatu yang kita sendiri senang, kita sendiri menyukai. Ya, rujukan saya itu di surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa memperoleh kebaikan sebelum kalian mau menyedekahkan atau memberikan apa-apa yang kalian sendiri sukai. Nah, ini kita seringkali punya kecenderungan kalau memberi orang lain itu memberi yang tidak kita sukai. Buah ketika segar kita simpan, tapi begitu hampir busuk, kita bagi aja, kita kasihkan orang lain. Atau misalnya kita suka memberi hadiah kepada orang lain, ada untuk event-event tertentu, atau sekarang ini kalau anak-anak muda suka memberi hampers gitu. Nah, aku mau beri ini lebaran, aku mau memberi sarung, lalu kita membeli beberapa sarung di toko. Terus, aku sendiri juga butuh. Kita cek, ketika kita membeli untuk kita sendiri dan kita membeli untuk dibagi, kualitasnya bagusan yang mana? Kita punya kecenderungan yang dipakai untuk sendiri yang bagus, yang harganya mahal, yang untuk orang lain kita berikan yang murah, yang kualitasnya lebih rendah. Kita cek, aku sendiri suka nggak pakai kualitas itu. Kalau aku sendiri tidak suka, kenapa kita memberinya itu yang itu? Kalau kita ingin menjaga hubungan baik, silaturahim, kita mesti memberi yang kita sendiri suka. Ya, yang kita berikan itu harus barang-barang yang kualitasnya sama dengan yang kita butuhkan. Memberi kepada orang lain kebaikan itu tidak harus selalu berupa materi, ya. Bisa juga berupa non materi. Misalnya, kita orang Islam punya kecenderungan kalau ketemu itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu doa. Kita mendoakan supaya kamu selamat dan kamu disayangi atau dirahmati oleh Allah, dan kamu diberi barokah oleh Allah. Salam itu beda dengan greeting. Kadang-kadang orang menganggapnya sebagai greeting. Nah, kalau itu dianggap greeting, maka orang-orang non-muslim juga punya kecenderungan, karena ini orang-orang Islam, aku greetingnya Assalamualaikum. Tapi Assalamualaikum yang mereka ucapkan itu hanya sekedar greeting. Kita sebagai orang Islam, ketika mengucapkan salam, jangan kita anggap sebagai greeting. Greeting itu hanya semacam say hello, atau secara sosiolinguistik, itu hanya sekedar memberi kabar bahwa, aku masih temanmu ya, I'm still your friend. Maka kalau itu greeting, misalnya selamat pagi. Selamat pagi seringkali disingkat pagi, morning, afternoon, evening, dan sebagainya. Loh, apa itu artinya? Aku tahu ini pagi, aku tahu ini siang. Tapi itu artinya hanya semacam itu tadi, sosiolinguistik, hanya mengatakan bahwa aku masih temanmu ya, aku masih mau menyapa kamu. Nah, kalau itu hanya greeting, maka kalau kebiasaan yang di Surabaya, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang asli Surabaya, di Surabaya itu kan ada sapaan yang kedengarannya jelek, tetapi sebenarnya maksudnya baik. Misalnya, cok, urip kon. Cok itu kan kata-kata yang tidak bagus. Masih tanya lagi, urip kon, masih hidup kamu? Emangnya kamu mengharapkan aku mati? Coba kalau kita menangkapnya secara sosiolinguistik. Kalau orang itu menegurnya pakai
Cok iji urip kon itu pertanda dia bilang aku teman akrabmu ya. Karena tidak mungkin kalau kita belum akrab panggilnya cok, itu nggak mungkin. Jadi kalau mau panggil cok, itu berarti teman akrab. Nah itu greeting. Nah kita orang Islam, assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Nah kalau kita niatnya semacam itu, maka hubungan ini akan menjadi hangat gitu. Ya. Kemudian misalnya kita ketemu teman sedang menghadapi kesulitan ini karena ada COVID, kita karantina diri dan sebagainya, atau bisnis kita menjadi kurang lancar. Nah itu kita mendoakan, ya mudah-mudahan kamu sabar, mudah-mudahan nanti kamu mendapatkan kemudahan dan sebagainya. Ya. Doa itu termasuk pemberian yang baik. Kalau ada teman yang lagi kesulitan, kita tawarkan pertolongan. Ya, pertolongan itu tidak harus berupa materi. Ada orang yang sedang kesulitan dalam berbisnis, kebetulan kita tahu lebih banyak. Oh, kalau kamu situasi semacam ini, kamu mesti berubah. Ini tadi disebutkan bahwa desain rumah itu nanti akan berubah, karena rumah itu fungsinya tidak hanya untuk tempat tidur, tapi juga sekaligus tempat kerja. Nah, karena itu kalau ada orang mau misalnya arsitek gitu, nah kita bisa beri saran. Coba kamu desain ini new normal ini, itu akan membuat suasana akan berbeda sekali. Oleh karena itu ketika kamu mendesain rumah, kamu mesti memikirkan keperuntukannya apa, terus desainmu harus menyesuaikan dengan keperuntukan itu sehingga orang tinggal di rumah itu kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan seterusnya. Kemudian misalnya situasi COVID ini, kita mesti saling menasihati bagaimana supaya tetap sehat, bagaimana kita berhubungan dengan yang lain, kita pakai masker. Tapi ketika pakai masker, hati-hati ya, jangan sampai masker itu membuat kita sulit bernafas. Kalau sulit bernafas, nanti kita kekurangan oksigen, justru malah sakit. Nah, macam itu. Terus kalau kita janji, maka kita berusaha untuk memenuhi janji. Karena janji itu biasanya dipegang oleh orang-orang yang kita janjikan untuk perencanaan berikutnya. Kalau kita ngingkari janji, maka kita bisa merusak perencanaan orang itu atau merusak program-program yang sudah disusun, yang di dalam program itu bagiannya adalah ada andil kita yang kemudian kita janjikan itu. Maka memenuhi janji itu termasuk perilaku untuk menjaga hubungan. Dan yang seringkali dikatakan para ustadz itu amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah yang baik-baik. Coba kamu mesti yang jujur. Angka-angka jangan diubah. Kamu sebagai akuntan jangan seenaknya mengubah-ubah angka. Ya, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu suka mempunyai laporan keuangan itu ada 2 atau 3 biji. Ada laporan keuangan yang untuk shareholder, ada laporan keuangan untuk pemerintah, untuk kepentingannya membayar pajak dan sebagainya. Yang itu bisa beda-beda. Nah, kita kasih amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam pemerintahan juga begitu. Kita suka lihat ini angka Bulog, angka Kementerian Pertanian dan angka Kementerian Perdagangan mengenai produksi beras itu kok beda-beda. Nah, karena ini masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita punya akses untuk memberikan saran, tolong dong bikinnya angka-angka itu yang benar sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang makmur dan sebagainya. Prinsip yang ketiga, mencegah agar jangan sampai orang lain itu tertimpa hal yang buruk. Jangan sampai orang lain itu celaka. Rujukan saya itu sabda Nabi. Nabi mengatakan bahwa iman itu cabangnya ada 70 sekian. Jadi lebih dari 70 cabang. Rasulullah tidak menggunakan istilah rukun, tetapi menggunakan istilah cabang. Kalau cabang itu ibaratnya seperti pohon, punya cabang yang banyak. Lalu karena cabang yang banyak di pohon itu, ada cabang yang paling tinggi, ada cabang yang paling rendah. Nah, Rasulullah mengatakan
cabang yang paling tinggi dari iman itu adalah la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah mencegah jangan sampai orang lain celaka. Misalnya kalau ada bahaya di jalanan, kita singkirkan. Artinya kita berusaha jangan sampai orang lain itu celaka. Nah, kalau kita misalnya Bapak Ibu di Kementerian PUPR, kemudian ada orang daerah, tadi disebutkan ada orang daerah yang terlibat suatu kasus. Nah, kalau mengetahui hal itu, hati-hati ya, hati-hati. Nanti kalau kamu teruskan seperti itu, kamu bisa celaka. Nah, bilang hati-hati itu termasuk silaturahim. Karena kita tidak ingin orang lain celaka. Ya, oleh karena itu kita mesti melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita itu semuanya tentram, damai, sejahtera, selamat, sehat. Jangan sampai ada celaka yang menimpa mereka. Contoh yang sering digambarkan adalah itu tadi, ada paku atau beling atau kabel yang melintang di trotoar. Alhamdulillah sekarang belakangan ini di trotoar kita tuh tidak sebanyak dulu. Dulu tuh sering sekali ada trotoar yang ada kabelnya melintang sana kemari, atau habis galian itu tidak dibetulin dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara bisa itu menjadi baik. Nah, kalau di rumah atau di kantor kita mesti jaga jangan sampai lantai itu basah atau berserakan, karena itu bisa mencelakakan orang lain. Ruangan kita jaga jangan sampai ada nyamuk. Nah, itu termasuk silaturahim. Ya. Membebaskan area rumah, area kantor dari asap rokok, karena asap rokok itu bisa menyakiti orang. Jadi kita atur supaya ruang kerja itu bebas dari asap rokok. Tujuannya menyelamatkan orang lain. Ya, kadang-kadang saya dulu pernah menjadi ketua dewan karyawan, itu ada perdebatan. Merokok itu hak azazi, oleh karena itu mesti diizinkan merokok. Saya bertanya, kalau merokok itu hak asasi, mana yang lebih asasi, kebutuhan merokok atau kebutuhan udara segar? Udara segar itu lebih esensial dibanding dengan kebutuhan merokok. Setiap individu butuh udara segar untuk dihirup. Nah, oleh karena itu kita mesti melihat itu, bahwa apapun yang kita lakukan itu mesti baik untuk mereka dan jangan ada bahaya-bahaya yang menimpa orang lain. Dan kalau ada orang yang bersengketa, kita damaikan, bukan lalu kita memihak. Seringkali kita itu memihak, apalagi pemilihan presiden tempoh hari, ada pihak satu, ada pihak dua. Ya kalau kita ngeblok seperti itu, akhirnya jadi berantem. Ya, yang baik nggak usah memihak. Kita damaikan, ya, kita damaikan supaya bangsa kita ini tetap rukun, damai. Ya, saya ulang sebagai penutup bahwa silaturahim itu niatnya adalah mengabdi kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu kita mesti memakai tuntunan dari Allah. Tuntunan Allah itu setidaknya ada 3 prinsip. Yang pertama, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu jangan sampai menyakiti orang lain, baik secara mental maupun secara fisik. Prinsip kedua, kita memperbanyak perilaku kita yang menguntungkan orang lain, ya, menolong orang lain, supaya orang lain itu teratasi kesulitannya. Yang ketiga, kita usahakan jangan sampai ada orang lain, baik itu saudara kita atau kolega kita, jangan sampai celaka di dalam menghadapi kehidupan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa menerapkan, dan apapun yang saya sampaikan tadi itu sifatnya universal, sehingga ini insya Allah bisa diterapkan oleh siapapun dengan latar belakang agama apapun, dengan kultur apapun. Oleh karena itu mari kita laksanakan, kita terapkan ini
dengan baik sesuai dengan konteks yang ada. Terima kasih Pak Tranggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Ini Pak ditutup, ada sedikit doa Pak yang mungkin bisa sama-sama kita aminkan di Pak Pol dari berbagai daerah dan kita pandu. Mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, kami selama ini telah mendapatkan kenikmatan yang banyak, yang berlimpah dari Engkau ya Allah, tapi kami kurang bersyukur kepadamu. Oleh karena itu, berilah kami kesempatan dan bimbinglah kami agar kami makin hari makin bersyukur kepadamu ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami menyalahgunakan fasilitas darimu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, ampunilah semua kesalahan kami dan bimbinglah kami agar kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami itu. Ya Allah, ampunilah kami dan juga orang tua kami, bapak, ibu, kakek, dan nenek kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga anak-anak dan cucu-cucu kami menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu dan taat kepada utusan-Mu. Ya Allah, jadikankah kami, anak-anak dan cucu-cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah dan selalu berbakti kepadamu. Ya Allah, bimbinglah kami dan juga pemimpin-pemimpin kami. Berilah petunjuk kepada kami dan juga terutama pemimpin-pemimpin kami, agar kami dan pemimpin kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang bagus, keputusan-keputusan yang sesuai dengan bimbingan-Mu, sehingga kami memiliki negara yang adil, makmur, tentram, dan damai, dan Engkau ridha kepada kami. Ya Allah, tapi di antara kami banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, bimbinglah kami, aturlah agar penyimpangan-penyimpangan itu makin hari makin berkurang dan bahkan makin hilang, sehingga kami tidak menjadi bangsa yang mengingkari Engkau, tidak menjadi bangsa yang menantang Engkau, tidak menjadi bangsa yang durhaka kepadamu. Karena pengalaman atau sejarah membuktikan bahwa bangsa yang mendurhakai Engkau akan mendapatkan malapetaka. Oleh karena itu, hindarkanlah kami dari malapetaka itu. Ampunilah kami semuanya. Ampunilah kami, baik yang menjabat maupun tidak menjabat, baik kami yang mempunyai kekayaan maupun yang tidak. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar kami bisa saling membenahi diri dan kami akan menjadi bangsa yang adil, makmur, tentram, dan damai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Tranggono. Terima kasih Pak Abdullah. Mungkin sekali lagi terima kasih atas mengingatkan kembali dengan apa yang Pak berikan 3 hal tadi Pak Abdullah. Baik, mungkin saya Pak, kalau memang ini tidak meraih rasa hormat, Bapak bisa meninggalkan acara ini Pak. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah demikian acara